menurut Onti emosi itu kayak gimana sih Onti? Bagaimana si stoikisme ini bisa membantu orang-orang dengan si anxiety ini? Baik. Bisikin Raja, bincang asik bareng Raja. Kang Agung, sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta ya. Ini banyak pertanyaan yang masuk ya. Apakah mitos atau fakta? Nanti Kang Agung bisa sebutkan apabila memang hal tersebut mitos atau hal tersebut fakta. Oke. Mitos atau fakta yang pertama. Kang, stoikisme itu berarti menekan emosi atau menjadi dingin seperti robot. Tiismerenya kalau kata bahasa Sunda mah mitos. Why? Karena yang tadi stoikisme ini mengajarkan untuk mengelola emosi, bukan untuk tidak beremosi. Mau gimana pun juga kita kan manusia ya, bukan robot gitu. Nah, tapi ya itu tadi, kita tuh bagaimana cara kita mengontrol emosi tersebut. Kita olah dulu deh gitu. Kemudian kita keluarkan tindakannya yang sesuai dengan yang diperlukan. Gitu teh. Jadi mitos. Oke. Mitos atau fakta yang kedua. Stoik atau stoikisme adalah orang yang pasrah, nggak peduli terhadap kehidupan yang lain. Mitos. Karena dari stoikisme itu sebenarnya mengajarkan dia harus lebih aktif, tapi pada tempatnya. Jadi jangan sampai kan yang tadi kita tidak boleh langsung bereaksi atas apapun. Tapi kita melakukan reaksi tersebut pada tempat yang sesuai. Misalnya kayak tadi teteh marah, bukan berarti teteh nggak boleh marah, tapi teteh silakan marah, kemudian marahnya diluapkan di tempat yang lainnya misalnya, agar tidak mengganggu orang lain gitu ya, atau disimpan dulu marahnya, kemudian nanti teteh cari tempat yang memang lebih aman, gitu. Teteh mau meledak-ledak, mau ngagorowok, itu boleh juga gitu ya. Atau ada juga teman-teman yang ketika marah dia coret-coret, dia akhirnya gambar, atau ketika lagi sedih dia nulis, akhirnya jadi lagu. So, itu bisa makan banget. Makan. Boleh, itu juga acap kali terjadi memang. Pokoknya di saat, ya itu emosi tadi, pada saat kita emosi banget, tapi ya itu ya banyak cara untuk mengeluarkan. Betul. Yang penting jangan bereaksi berlebihan. Gitu. Jadi mitos ya? Mitos. Oke. Mitos atau fakta yang selanjutnya. Kang, stoikisme itu mendorong tanggung jawab pribadi. Mitos atau fakta? Fakta. Karena stoikisme ini tidak berfokus pada orang lain, teh. Tapi berfokusnya pada diri sendiri. Apa yang bisa kita improve, apa yang bisa teteh lakukan dengan maksimal. Stoikisme ini dia tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Apalagi yang merasakannya diri sendiri. Terus apalagi kalau sekarang kan di sosial media berseliweran tuh ya. Kayak misalnya akhirnya jadi iri teh. Kita ngelihat orang lain, aduh dia kayak gini kayak gitu ya. Oh dia mah udah pernah kayak gini. Nah akhirnya kita kan menggunakan standar orang lain sebetulnya. Nah tapi di stoikisme itu mengajarkan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita punya, apa yang kita dapat, maksimalkan itu. Gitu. Jadi kita tidak menggunakan standar orang lain. Misalnya orang lain ternyata udah ikut maraton 40 kilo gitu ya. Sementara teteh baru nyoba untuk maraton, aduh teteh jadi minder, nggak apa-apa teh. FOMO kayak gitu mungkin bagian dari itu. FOMO sih beda lagi ya. Cuman kalau misalnya kayak ketika orang lain udah bisa lari, teteh tapi masih jalan gitu, itu sangat nggak apa-apa teh. Tidak usah dibanding-bandingkan. Tidak usah dibanding-bandingkan. Kita tidak bisa menggunakan standarisasi orang lain. Gitu. Pakai yang kita punya aja. Fakta. Kang Agung, mitos atau fakta yang selanjutnya? Ini agak banyak memang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang selanjutnya adalah stoikisme melarang kita buat sedih. Karena yang pertama tadi teh sebetulnya
kita Kalau bukan emosi robot. Kita Ya. bukan robot gitu. Kita Sekali mau lagi sedih nih, mah ya. enggak gitu ya. Kelola emosi aja dengan baik. Teteh sedih ya nikmatin aja sedihnya, tapi jangan kebablasan. Ketika teteh sedih jangan sampai aku lagi sedih sampai akhirnya ngurung 2 hari di kamar gitu, nggak makan, nggak minum. Jangan sampai Oh seperti itu sih nyiksa diri ya. Aku galau akhirnya Ya, diem ya. aja di kamar kan ada juga yang kayak gitu ya teh ya. Gitu. Jadi jangan keterlaluan aja. Oke. Selanjutnya ya Kang. Mitos atau fakta bahwa stoikisme ini adalah salah satu kepercayaan atau agama mungkin? Mitos. Mitos. Stoikisme itu boleh digunakan oleh siapapun, Oke. beragama apapun gitu ya, karena stoikisme itu filsafat hidup teh, basicnya dari filsafat gitu ya. Jadi di sini cara hidup yang bisa dilakukan oleh siapapun untuk bisa lebih menghargai diri sendiri dan fokus kepada diri sendiri. Kasih itu sih teh. Oke. Ini yang terakhir nih. Boleh. Mitos atau fakta? Stoikisme mengajarkan kedamaian, ketenangan, dan kebebasan batin. Fakta. Fakta. Fakta, karena stoikisme itu kan fokusnya ke diri sendiri. Ketika teteh dirinya, misalnya teteh melakukan makan gitu ya, contohnya teteh melakukan makan yang mana makan ini menurut teteh ini bisa sangat menyenangkan, memberikan kebahagiaan buat teteh. Lakukan aja, selama itu tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain, lakukan. Gitu, lakukan dengan baik, fokus ke situ, maksimalkan. Jadi yang penting nggak ganggu orang lain aja teh. Kecuali kalau teteh makannya orang lain lagi rapat, teteh makan gitu nggak ganggu orang lain gitu ya. Gitu. Menarik sekali ya sahabat Rajak perbincangan kali ini. Kayak saya sih jujur kayak curcol sih ya Kang. Boleh kita lanjut sesi ya? boleh. Baik, Kang Agung, mungkin kita bisa akhiri di sini. Tapi sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Kang Agung karena pembahasan kali ini jujur sih ngena banget karena kayak kehidupan sehari-hari gitu, relate ya. Kayak contohnya tadi bagaimana kita overthinking terhadap hari Senin gitu kan. Betul. Itu sangat-sangat sering terjadi gitu, memang pengalaman sendiri kayaknya. Tapi tetap teh semuanya juga harus dilatih. Gak mungkin kayak kita belajar sekarang terus besok bisa 100% oke nih. Enggak. Itu memang perlu perhatian pelan-pelan ya. Betul. Oke, Kang Agung, terima kasih banyak sudah hadir membersamai kami pada sesi podcast kali ini. Juga sahabat Rajak mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan baru, wawasan baru. Dan sekali lagi kalau misalnya memang sahabat Rajak mengalami keluhan-keluhan yang tadi sudah diceritakan sama Kang Agung, jangan ragu, ayo konsultasi ke Rajak Hospital Purwakarta, nanti ketemu sama Kang Agung. Ya. Ditunggu pokoknya. Ditunggu banget pokoknya mah. Oke, Kang Agung, atur nuhun. Terima kasih. Sahabat Rajak, salam sehat. Bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta, fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.